Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia sedang berfokus untuk menyelesaikan isu yang berkaitan dengan tenaga honorer atau tenaga non-ASN. Salah satu upaya yang diambil adalah mempercepat proses persetujuan RUU Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) supaya status honorer dapat diatasi dengan cepat. Menurut Rifki Nizami Karsayuda selaku anggota Panitia Kerja Panja RUU ASN dari Komisi 2 DPR RI, RUU ASN ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah bersama dengan DPR untuk menyelesaikan masalah 2,3 juta honorer yang akan diakhiri pada tanggal 28 November tahun 2023 mendatang. Hal ini terkait dengan isi dari Peraturan Pemerintah PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK. PP ini menegaskan bahwasannya pertanggal 28 November tahun 2023, hanya terdapat PPPK dan PNS yang berstatus pegawai pemerintah, dan honorer akan dihapus. Rifki Nizami menjelaskan bahwa untuk mengakhiri ketentuan PP 49/2018, perlu mempunyai RUU ASN yang akan diresmikan sebagai undang-undang pada bulan Agustus. Ia juga menyebutkan bahwa sudah terdapat kesepakatan dengan pemerintah, khususnya dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas, supaya tidak terjadi pemutusan hubungan kerja PHK massal terhadap tenaga non-ASN. Rincian mengenai pengangkatan honorer menjadi PPPK sendiri telah diatur dalam RUU ASN. Salah satu pasal dalam RUU ini mengatur bahwa tenaga non-ASN yang telah bekerja selama lebih dari 10 tahun secara otomatis akan menjadi PPPK penuh waktu. Dalam revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, juga terdapat kriteria-kriteria yang mengidentifikasi PPPK penuh waktu. Adapun 3 ciri khas PPPK penuh waktu yaitu sebagai berikut. Kontrak kerja minimal selama 5 tahun. Jika selama 5 tahun prestasinya baik dan terus dipertahankan sampai dengan mencapai usia pensiun yaitu 58 tahun untuk non-guru dan 60 tahun untuk guru, maka PPPK penuh waktu berhak atas pensiun. Bagi PPPK penuh waktu yang menunjukkan kinerja baik, akan diberikan peluang untuk mengikuti penilaian dan menduduki posisi struktural eselon 3, 2, dan 1. Rifki Nizami juga menjelaskan maka dari itu, PPPK dengan status penuh waktu mempunyai akses untuk memperoleh pensiun dan kemungkinan untuk berkarir di dalam struktur organisasi. Itulah sebabnya mereka juga akan mengikuti penilaian. Selain PPPK jenis penuh waktu, upaya untuk menyelesaikan permasalahan honorer juga melibatkan skema PPPK jenis paruh waktu. PPPK paruh waktu ini akan diberlakukan dalam kontrak tahunan yang dapat diperpanjang setiap tahun. Rifki Nizami memberikan contoh, seperti posisi satpam, petugas kebersihan, dan sopir, yang akan diarahkan untuk menjadi PPPK paruh waktu. Hal ini karena pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak memiliki struktur eselon. Ia juga menegaskan bahwa dengan adanya skema PPPK paruh waktu, rencana outsourcing akan dibatalkan. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, terdapat konsep outsourcing, tetapi ini menuai kontroversi karena sistem tersebut membuat hubungan antara honorer dan negara menjadi tidak jelas. Dengan beralih ke skema PPPK paruh waktu, setiap honorer akan memiliki koneksi yang lebih kuat dengan negara. Sebaliknya, jika menggunakan skema outsourcing, keterkaitan honorer lebih berorientasi pada sektor swasta. Demikian informasi yang dapat diberikan mengenai tenaga non-ASN yang telah bekerja selama 10 tahun lebih akan mendapatkan keistimewaan diangkat secara langsung menjadi aparatur sipil negara ASN.